Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang telah kita lewati. Kita bisa kuat, kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini adalah karena anugerah Tuhan bagi kita. Dan Bapak Ibu, meskipun kita kembali beribadah di rumah, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan kita. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Syukur kita kepada Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu sajalah ya Bapa, kami bisa hidup sampai hari ini. Karena kemurahan-Mu sajalah ya Bapa, karena anugerah-Mu saja ya Bapa yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami bisa ada di tempat ini dengan saudara-saudara kami semuanya di rumah masing-masing. Menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Untuk segala yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kami sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur dan bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan kita bangkit berdiri. Ibadah kita akan ditabiskan. Mari kita nyanyikan pujian Kuperlukan Juru Selamat. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah minggu ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing terambil dari surat 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Walau kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kiranya itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ Tuhan Yesus Kristus tetap hadir bersama kita. Selanjutnya, warta jemaat. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 tersusun sedemikian. Yang pertama, atas nama Gembala, Penatua Diaken dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada setiap Bapak Ibu dan Saudara yang merayakannya di sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kado firman Tuhan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang merayakannya terambil dari surat kepada jemaat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Selanjutnya kembali atas nama Gembala, Penatua Diaken dan Majelis Jemaat, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah memberikan kontribusinya mendukung pelayanan di gereja kita, baik melalui persembahan, baik melalui tenaga ataupun waktu yang sudah Bapak Ibu Saudara sediakan mendukung pelayanan kita di Gereja GMI Bukit Sion Pematang Siantar. Selanjutnya pengumuman. Yang pertama, ibadah pada Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020 masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing dengan mengikuti panduan YouTube Mimbar GMII Bukit Sion Pematang Siantar. Yang kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus atas nama Saudara Al-Sapri Toga Sihotang SP, anak dari Bapak A. Sitohang Ibu Boru Simbolon, dengan Sonia Sihombing AMD, anak dari Bapak M. Sihombing dan Ibu Boru Silalahi, yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020 di Gereja GMI Bukit Sion Pematang Siantar. Selanjutnya yang ketiga, persembahan boleh diantar langsung ke gereja atau ditransfer ke rekening bank gereja kita, GMII Bukit Sion. Demikian warta jemaat dan pengumuman kepada kita semua pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita menaikkan pokok doa syafaat kita angkat satu pujian, Dia Mengerti. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Penebus dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk kesehatan dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami jemaat Tuhan. Sekalipun Bapa, kadang sulit kami mengerti di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi Bapa, Engkau senantiasa melindungi kami, meluputkan kami dari segala kemungkinan
roh-roh sakit penyakit ataupun roh kejahatan lainnya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dalam usaha maupun dalam pekerjaan, terlebih lagi dalam pendidikan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami Bapa. Dalam situasi ini, kiranya kami masing-masing boleh dengan penuh kesadaran secara pribadi untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sedemikian rupa, sehingga dengan demikian ya Bapa, alasan pandemi COVID-19 itu tidak berarti bagi kami yang menghalangi aktivitas kami sehari-hari. Tetapi sekalipun kami harus beraktivitas ya Bapa, bukan berarti kami tidak mentaati protokoler kesehatan. Dengan tetap mematuhi itu Bapa, kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan, sehingga aktivitas kami masing-masing Bapa tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit, yang terbaring di rumah sakit, ataupun dalam proses pemulihan. Bapa, kami menyerahkan Bapak TH Silalahi, Bapak dan Ibu RM Samosir, Ibu Siadari, Penatua SH Sinaga, Nyonya Manalu Borudamanik, Nyonya S. Sitepu, Queen Clarisatan, Kevin Sitepu, Bapak RF Marpaung, Bapak Diaken O Sidabutar, dan Yiska Sidabutar. Bapak, kami sungguh mengharapkan belas kasihan dan campur tangan di tengah-tengah derita yang mereka alami ya Bapa. Tuhan melawat, Tuhan menghiburkan. Berkati setiap obat-obat yang mereka konsumsi ya Bapa, ataupun yang disuntikan, sehingga dalam pertolongan dan berkat Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang masih belajar di rumah dan yang akan masuk perguruan tinggi, agar tetap dengan semangat penuh, dengan hikmat dari Tuhan, mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka, sekalipun belajar secara daring ya Bapa, tapi mereka belajar dengan sungguh-sungguh, karena waktu tidak mungkin terulang ke depan. Dan apapun yang harus mereka kerjakan dalam tanggung jawab mereka sebagai siswa ataupun mahasiswa, kiranya mereka masing-masing dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan rencana sidang sinode pada bulan Maret 2021, agar kiranya dapat terlaksana dengan baik. Tuhan kiranya memberkati setiap panitia, peserta, acara yang akan berlangsung, pembicara, dana yang diperlukan, bahkan faktor pendukung lainnya Bapa, seperti cuaca dan keamanan. Kiranya semuanya itu dalam pertolongan, perlindungan dan berkat Tuhan dapat berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan yang diambil Bapa, sungguh-sungguh itu untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa dalam sorga. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan Bapa untuk setiap pendeta-pendeta GMI dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di beberapa negara. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati setiap pendeta Tuhan, juga demikian anggota keluarga masing-masing. Kami juga berdoa Bapa untuk pemerintah, bersama aparat TNI dan Polri, para dokter dan para medis, di tengah-tengah penanganan COVID-19, agar kiranya Tuhan tetap memberi hikmat dan bertindak dengan hati-hati sedemikian rupa Bapa, dalam memutus mata rantai COVID-19. Berkati segenap anggota keluarga mereka Bapa, Tuhan kiranya jaga dan lindungi. Kami juga berdoa Bapa untuk masyarakat Kota Pematang Siantar dalam pandemi COVID-19 saat ini, agar kiranya tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sekalipun ada berbagai situasi di lingkungan kami Bapa, masing-masing kami setiap warga Kota Pematang Siantar ini dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga sedemikian rupa kesehatan kami masing-masing Bapa, kami tidak terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah seluruh rangkaian ucapan syukur dan doa permohonan kami Bapa, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus,
yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab, kita akan bermazmur dari Mazmur 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Mari kita membaca bersama-sama, saya akan membaca judulnya dari ayat pertama sampai 15 kita bersama-sama. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu ini, juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita minggu ini adalah hidup dalam firman-Nya. Hidup dalam firman-Nya, marilah kita menyatakan melalui hidup kita, melalui sikap hidup kita, kata-kata perbuatan kita, bahwa kita ada di dalam firman Tuhan. Karena pada saatnya semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Mari bersama-sama kita semuanya menyanyikan pujian ini. Silakan Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita menyembah Tuhan. Mari dengan sikap penyembahan kepada Allah yang Maha Kudus, kepada Tuhan kita yang Maha Besar, kita nyanyikan pujian penyembahan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Sekali lagi, engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu, oh Yesus, Yesus, sejauh langit dari bumi, mari sama-sama kita menyembah Tuhan kita. Kemana lagi-kah kami minta perlindungan ya Bapa, mengharapkan pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah kami yang hidup di dalam Yesus, yang nyata di dalam hidup kami, karyanya yang ajaib, yang memampukan kami untuk menyebut Engkau Bapa. Banyak hal yang Tuhan telah buat di dalam hidup kami. Dan semuanya itu menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan bahwa kami hanya layak menyembah Engkau ya Bapa. Semua hal yang Tuhan buat dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami. Dan kami percaya Allah kami yang hidup itu, Allah kami yang ya dan amin itu adalah penguasa bumi dan surga. Dan setiap lutut hanya patut bertekuk lutut hanya kepadamu, menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Karena kasih-Mu sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hati
Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, kami kembali boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami bisa memahami, mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang Tuhan percayakan dalam menyampaikan firman. Demikian Bapak Ibu semua saudara-saudari yang mendengar firman, Tuhan juga memberkati supaya mereka bisa mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Tetapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayatnya yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak, Ibu, dan semua saudara, tema kita pada hari ini, hidup dalam firman-Nya. Firman Tuhan ini menceritakan tentang ketika bangsa Israel tiba di dekat Gunung Sinai. Sudah kira-kira 3 bulan mereka berjalan dari negeri Mesir. Di negeri Gunung Sinai itu Tuhan memanggil Musa untuk menyampaikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Mula-mula Musa diperintahkan untuk menyampaikan secara lisan. Tetapi kemudian Tuhan sendiri yang menulis pada 2 loh batu. Untuk itu, Musa harus tinggal di Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam. Akan tetapi ketika Musa turun dari Gunung Sinai, sambil membawa 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah, ia menyaksikan bahwa bangsa Israel telah membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Maka Musa menjadi marah dan melemparkan 2 loh batu itu sampai pecah. Di mana Tuhan menulis lagi 10 perintahnya. Keluaran 34 ayat yang pertama. Untuk itu Musa tinggal lagi di sana 40 hari, 40 malam. 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah itu kemudian diletakkan di dalam tabut atau peti yang disebut tabut perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih tujuan Tuhan memberi 10 perintahnya?
Kejadian pasal 20 ini kita kenal dengan 10 hukum Taurat. Apa tujuan? Tujuan yang pertama, supaya ditaati oleh seluruh bangsa Israel sehingga mereka hidup damai sejahtera dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, bandingkan rambu-rambu lalu lintas. Untuk apa? Demi keamanan menuju tempat tujuan. Saudara, ketaatan pada hukum Taurat sendiri bukanlah tujuan, tetapi membawa manusia itu ke hadirat Tuhan. Kemudian yang kedua, tujuan Tuhan memberikan 10 perintah Allah untuk membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa lain tidak mengenal Allah, yang membuat peraturan-peraturan sendiri. Israel sebagai kerajaan imam, di mana Allah sendiri yang memerintah, bukan raja manusia. Allah juga ingin supaya Israel menjadi bangsa yang kudus atau khusus, yang berbeda, yang lain daripada bangsa-bangsa yang lain yang hidup menyembah kepada berhala-berhala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dari 10 perintah Allah ayat yang pertama sampai yang kedua, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang memberi perintah ialah Tuhan, Yahweh, yaitu Allah yang kekal, yang berkarya secara aktif. Saudara harus ingat, Yahweh adalah nama pribadi Allah. Allah ialah Allah bangsa Israel. Artinya memiliki relasi yang khusus antara Allah dan umatnya. Allah yang juga telah membebaskan Israel dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa bagian firman Tuhan ini yang akan kita renungkan. Bagaimana supaya kita hidup dalam firman-Nya. Sudah jelas dikatakan. Yang pertama dalam ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain. Ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain, huruf kecil, atau ilah lain di hadapan. Saudara-saudara, Allah atau Tuhan artinya pribadi yang berkuasa atas alam semesta, yang patut kita sembah, yang patut kita agungkan, kita muliakan, yang kepadanya alamat yang tepat kita berdoa, yang harus disegani, yang harus ditaati, dan yang patut menerima penyembahan, atau yang patut menerima persembahan dari manusia. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang esa. Tetapi bangsa-bangsa di bumi tidak mengenal Allah yang benar. Artinya mereka menyembah Allah-Allah buatan mereka sendiri. Misalnya penguasa sungai, penguasa gunung, penguasa di pohon, roh orang mati di kuburan, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang mendewakan harta, mendewakan titel, mendewakan jabatan, mendewakan kedudukan, mendewakan bakat, mendewakan hobi, sifat, ketampanan, kecantikan, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Kemudian yang kedua, pada ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tetapi aku menunjukkan kasih setia
kepada beribu-ribu orang. Saudara-saudara, yang kedua, hidup dalam firman-Nya, jangan membuat patung dan menyembahnya. Alasannya kita dengan jelas kita lihat pada pembacaan kita pada ayat 4 dan ayat yang sampai ayat 6. Karena Allah itu cemburu dan membalaskan apa? Kesalahan. Dikatakan sampai keturunan ketiga, bahkan keempat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cemburu tidak selalu berarti jelek atau negatif. Tetapi cemburu karena kasih. Allah sangat mengasihi manusia. Dan ingin juga bahwa manusia sungguh mengasihi Allah saja, tidak mengasihi yang lain. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan manusia dengan Allah sering digambarkan seperti hubungan suami istri yang akrab. Artinya tidak boleh ada orang yang ketiga. Saudara bisa baca Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Dan kecemburuan Allah sering dibuktikan dengan memberi hukuman kepada orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya boleh membuat patung. Artinya sebagai karya seni. Tetapi tidak boleh kita menyembahnya. Tetapi kecenderungan manusia menyembah apa yang dilihat matanya. Itu sama dengan membatasi Allah yang maha agung. Itu dalam satu wadah, yaitu patung buatan tangan manusia. Patung biasanya itu dibentuk, meniru bentuk atau profil binatang atau profil manusia atau keris atau tongkat, topi dan lain-lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah hanyalah ciptaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia harus menyembah Allah saja, bukan yang diciptakan. Kalau menyembah yang diciptakan, berarti kita menghina Sang Pencipta. Orang yang menyembah patung adalah sia-sia belaka. Kita bisa membaca dalam Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Justru menyakitkan hati Tuhan. Yeremia 8 ayat 19. Dan dikatakan mereka akan menerima murka Allah di neraka yang kekal. Jadi yang kedua, hidup dalam firman jangan membuat patung dan menyembahnya. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Ayat yang ketujuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyebut nama pribadi Allah secara sembarangan, berarti kita mempermainkan Allah sendiri. Ingat, Allah itu kudus. Karena itu namanya juga kudus, suci. Sebab itu tidak boleh disebut atau dipakai dengan sembrono atau sembarangan. Contoh, bersumpah dusta, berbohong demi nama Tuhan. Bersumpah demi Tuhan. Bahkan kita tidak boleh bersumpah demi apapun. Matius 5 ayat 36 sampai 37. Kalau tersandung atau heran, sering kita menyebut nama Tuhan. Mengatakan, menyebutkan diri sebagai anak Tuhan, tetapi sikap tingkah lakunya tidak menunjukkan sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel itu tidak berani menyebut nama Yahweh, nama Tuhan.
dengan sembarangan. Maka mereka menyebut atau meminjam istilah asing, itulah Adonai, karena menganggap nama Yahweh itu sangat kudus, sangat sakral, sangat suci. Kemudian yang keempat, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam firman-Nya. Ayat 8 sampai ayat 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat pada ayat 8 ada dua perintah. Ingat dan kuduskanlah. Ingat berarti tidak boleh dilupakan, sengaja ataupun tidak sengaja. Berarti kita harus sungguh atau harus sungguh diutamakan dari 6 hari yang lainnya. Bukan berarti bahwa hari Sabat lebih baik dari hari-hari lainnya. Karena semua hari diciptakan oleh Tuhan. Tetapi maksudnya di sini ialah kita harus tahu apa yang harus dilakukan pada hari Sabat itu. Apa yang harus kita lakukan? Contoh pada hari Minggu. Supaya kita tidak menggunakan seluruh waktu untuk bekerja atau kegiatan pribadi. Saudara-saudara, kuduskan artinya apa? Khususkan. Khususkan untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Dan untuk apa? Beristirahat. Karena arti Sabat juga itu beristirahat. Dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 Tuhan sudah memberikan contoh yang harus kita lakukan. 6 hari bekerja keras dan hari Sabat harus beristirahat dan harus berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, perintah ini berkali-kali disampaikan. Contoh Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pekerjaan yang bertujuan mencari uang atau pekerjaan-pekerjaan rutin yang menyita banyak waktu harus dihentikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya Allah tidak ingin merugikan manusia. Tetapi justru demi apa? Kebaikan manusia, demi kebaikan kita. Tuhan tahu bahwa tubuh kita, tubuh manusia itu terbatas, sangat terbatas. Cepat capek, cepat lelah. Karena itu kita perlu istirahat. 1 hari dalam 1 minggu. Selain itu juga, yang lebih utama manusia tidak boleh terus sibuk dengan pekerjaan. Melainkan harus berbakti, beribadah secara khusus kepada Tuhan Allah, pencipta dan pemelihara hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang sungguh mentaati firman, orang yang sungguh mentaati perintah ini tidak akan rugi. Tetapi justru akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak menaati Tuhan, Tuhan tidak akan memberkati pekerjaan pada hari Sabat. Keluaran 16 ayat 25 sampai 30. Tetapi seringkali manusia khawatir. Dan khawatir itu dosa. Karena kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya,
Hidup dalam firman-Nya. Yang kelima, ayat yang ke-12. Hormatilah ayah dan ibumu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dari bagian firman Tuhan ini. Perhatikan bahwa perintah Allah agar menghormati orang tua yang melahirkan kita. Memelihara, mendidik. Merupakan urutan pertama dalam perintah-perintah lain. Dalam kaitan hubungan secara horizontal. Hubungan dengan sesama. Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan kepada mereka kita berhutang budi sejak di kandungan hingga kita mampu berdiri sendiri. Segala pengorbanan mereka untuk anaknya tak dapat dibayar berapapun banyaknya. Dan orang tua pun tidak menuntut harta yang banyak. Mereka hanya menantikan dari anaknya, sikapnya adalah hormat kepada orang tua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menghormati orang tua berarti kita bersikap sopan. Tidak kurang ajar. Menghargai jeripaya, pengorbanan dan nasihat-nasihat mereka. Menaati perintah-perintah mereka. Asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mendoakan, menolong. Dalam hal-hal yang praktis. Waktu sakit. Membantu secara ekonomi. Apalagi kalau sudah tua. Dan memelihara di masa tua. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Efesus 6 ayat 2 berkata, Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Janji Tuhan bagi orang yang menghormati orang tuanya dikatakan berbahagia dan panjang usia di bumi. Saudara-saudara itu berkat. Firman Allah berkat rohani bagi kita. Berbahagia dan panjang usia di bumi. Kemudian yang selanjutnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dalam firman ayat yang ke-13 jangan membunuh. Dan saudara, pembunuhan biasanya itu berawal dari mana? Rasa kecewa, sakit hati, iri hati, cemburu, ada kebencian, dendam, akhirnya membunuh. Contohnya, Kain iri dengan Habel. Adiknya sendiri sehingga dia membunuh. Membunuh berarti ingin apa? Mengalahkan dan menyingkirkan orang yang dianggap apa? Sebagai lawan. Saudara-saudara, bentuk-bentuk pembunuhan, tidak mau bertemu, tidak mau berbicara dengan orang yang bersangkutan, mau fitnah, mencari kesalahan, berusaha menjatuhkan, menciderai, membunuh secara fisik langsung maupun tidak langsung, melalui kuasa gelap, atau melalui tangan-tangan orang jahat yang lainnya. Dan saudara, yang selanjutnya itulah ayat yang ke-14, hidup dalam firman, itulah jangan berzina. Dan saudara, ayat yang ke-14 dikatakan jangan berzina. Hal-hal yang praktis, bentuk-bentuk persinahan, ya memikirkan hal-hal yang apa? Hal-hal yang porno. Melihat lawan jenis dan mengingini. Homoseks, lesbian, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, hidup dalam firman,
ayat 15, jangan mencuri. Saudara-saudara, Alkitab dengan tegas katakan ayat 15, jangan mencuri. Berarti jangan mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Atau tanpa kerelaan pemiliknya. Mencuri bisa berbentuk materi. Tapi juga bisa berbentuk apa? Berbentuk waktu, kedudukan. Orang yang meminjam tidak mau mengembalikan. Termasuk mencuri. Orang yang mencuri karena biasanya apa? Kebutuhan yang mendesak. Tidak mampu bekerja, malas, niat jahat. Dan kesukaannya memang mencuri. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan agar orang yang biasa mencuri jangan mencuri lagi. Bertobat. Harus bekerja keras. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang selanjutnya. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Ayat yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Berarti apa? Memfitnah orang lain. Kecenderungan manusia adalah apa? Melihat kelemahan orang lain. Menceritakan kepada orang yang lain. Bahkan selalu menilai orang lain secara negatif. Saudara, kecenderungan manusia itu sulit mengasihi orang lain secara tulus. Lidah kita bisa membangun orang lain. Tetapi juga bisa menjatuhkan orang lain. Yakobus 3 ayat 15. Yakobus 3 ayat 5b sampai ayat 12. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir. Hidup dalam firman. Jangan mengingini milik orang lain. Ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Mengingini istri orang lain, suami orang lain, pacar orang lain, pembantu orang lain, karyawan orang lain, binatang pemeliharaan orang lain, kekayaan orang lain, benda tanda, tanah rumah orang lain, kedudukan posisi orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita. Sikap yang benar terhadap pemberian Tuhan adalah kita mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian Filipi 4 ayat 11. Mencukupkan diri dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ringkasan 10 perintah Allah atau hukum Taurat ini. Kalau kita melihat bagian yang pertama, hukum yang pertama sampai ayat yang keempat itu ditunjukkan kepada Tuhan. Kemudian hukum yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-10 mulai dari menghormati orang tua, itu ditunjukkan kepada sesama manusia. Dan ke-10 perintah Allah ini diringkaskan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jadi bagian pertama saudara-saudara mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kemudian bagian kedua mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 10 perintah Allah bukan menjadi beban yang berat bagi kita. Melainkan sebagai bukti bahwa kita sudah dilahirkan kembali dan diberi Roh Kudus dalam hidup kita. 10 perintah Allah tidak perlu dipaksakan untuk dilaksanakan. Melainkan dengan sendirinya dapat terrefleksikan dalam hidup orang-orang
yang sudah dibaharui. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam firman Allah. Karena firman Allah sebagai pelita terang untuk perjalanan hidup kita. Firman Allah memberi pengertian kepada orang yang bodoh. Mazmur 119 ayat 130. Firman Allah sebagai pedang bermata dua yang selalu mengena kepada segala kehidupan manusia. Firman Allah adalah kebenaran dan memimpin manusia kepada kebenaran. Firman Allah seperti api yang membakar segala perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan hati yang keras. Firman Allah membersihkan. Firman Allah itu hidup yang memberi kehidupan kepada roh kita tiap-tiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan kepada kami semua, dan kami boleh taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kami boleh hidup dalam firman Tuhan. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kami juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menegur, mengingatkan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Ampunilah salah dan keberdosaan kami ya Tuhan, agar kami layak dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dan saat ini ya Bapa, berkat yang Tuhan berikan itu kami akan kumpulkan menjadi persembahan di tempat ini, dan kami rindu agar melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan dengan pujian Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, bersorak-sorai hai umat Tuhan,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Ibadah kita akan berakhir, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Dan sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, bahwa situasi yang bagaimanapun yang kita hadapi, sesulit apapun, kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari semuanya saya persilakan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.